sesosok anak kecil berambut merah dan kupingnya agak panjang, ya seperti kurcaci lah itu. Kakek saya pun juga mempunyai perewangan itu dan ditakluklah makhluk tak kasat mata di sekolah itu. Oke, kembali lagi di Alam Bawah Official. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari salah satu kru kita. Mungkin ceritanya bisa dibilang menyangkut di bidang mistis. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, saya akan panggil salah satu kru dari tim kita. Oke, kali ini tepat di sebelah saya sudah ada salah satu kru dari Alam Bawah Official. Dia akan menceritakan sedikit cerita mistis yang dia pernah alami dari dulu hingga sekarang. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung menanyakan nama dari salah satu tim kita. Bisa disebutkan namanya? Bisa saya sebutkan nama saya. Nama saya Haikal Habianto dan sering dipanggilnya Cak Mong. Asal dari mana? Asal saya Jawa Timur, di Kabupaten Madura. Kelahiran? Kelahiran Denpasar Barat, Bali. Kelahiran sini berarti ya? Ya. Sekarang umur berapa? Umur saya 18 tahun, kelahiran 2003. Jadi tanpa berlama-lama nih, langsung aja ke intinya ya. Ya. Bisa kan? Bisa. Kok bisa dibilang punya kelebihan itu gimana ceritanya? Oke, saya ceritakan kisah singkat saya di dalam dunia spiritual atau mistis dari kecil, yaitu di umur saya menginjak 5 tahun, saya mengalami jatuh sakit, yaitu step atau demam juga pernah, dan hampir setiap bulan itu bolak-balik ke rumah sakit. Dan di dalam medis sudah diobati, diberi obat ini itu tidak ada hasil, nihil. Dan akhirnya almarhum bapak saya, karena bapak saya sudah meninggal, saya sebutkan almarhum. Oh, bapaknya sudah meninggal. Sudah berjalan 2 tahun. Ya, gimana lagi? Karena nihil, tidak ada hasilnya, akhirnya bapak saya melakukan sembahyang malam atau sholat tahajud pada jam 12 malam, Ya. dan mencari petunjuk, dan akhirnya mendapatkan petunjuk di dalam mimpinya, didatangi oleh kakek saya atau bapaknya bapak saya. Di dalam mimpinya itu bapak itu disuruh mencari bawang merah dan disuruh mengolesi ke seluruh bagian area tubuh saya, dan akhirnya kemujizatan Tuhan pun ada dan saya pun bisa sembuh seperti sedia kala. Terus ketika sembuh tuh ada penyakit lagi atau udah sembuh total? Dan setelah itu ya saya pernah sakit, kalau di orang Jawa itu dibilang sawan atau ketempelan bila bermain ke tempat-tempat angker atau wingit lah. Oh, istilahnya berarti kayak disukai gitu ya? Begitu ya. Ya, gimana lagi? Dan sekitar umur 6 tahun itu saya pernah bermain di suatu tempat dekat rumah, tetapi saya tidak menyadarinya. Saya bermain dengan sesosok anak kecil berambut merah dan kupingnya agak panjang, ya seperti kurcaci lah begitu. Dan saya tidak sadar, jika orang nyata itu melihat itu saya ngomong sendiri, tetapi jika dilihat di kacamata dunia spiritual itu saya sedang mengomong dengan makhluk tak kasat mata begitu. Berarti kamu itu nggak sadar ya bahwa yang diajak itu Nggak makhluk halus? sadar karena itu masih berumur, masih kecil. Oh, masih kecil. Ya. Setelah itu Saya pernah sakit ya, di rumah lah. Di saat di belakang rumah ada seseorang yang meninggal. Pada malam harinya pun saya seperti bermimpi ada barong, topeng dan monyet hitam di atas langit-langit rumah, di atas atap-atap rumah. Dan akhirnya pun setelah melihat makhluk tak kasat mata lah, saya pun jatuh sakit lagi. Dan bapak saya pun mencari orang pintar
dengan cara menanyakan informasi di tetangga sekitar. Sesudah mendapatkan informasi tersebut, bapak saya langsung datang ke rumah orang pintar tersebut dan bertanya kenapa anak saya bisa begini, apakah anak saya mengigo atau bagaimana. Dan orang pintar tersebut menjawab, anak kamu ini tidak mengigo, anak kamu ini benar-benar melihat dan mempunyai kelebihan dalam dunia spiritual begitu. Dan akhirnya diobatilah dengan cara ibaratnya mata batin atau cakra di tubuh itu ditutup sementara, tetapi pada suatu saat kelak bisa terbuka dengan sendirinya begitu. Orang pintar itu yang menutup mata batinnya. Betul. Terus di umur yang sekarang nih, apa itu sudah terbuka atau bagaimana? Menurut saya ya sudahlah, tetapi tidak 100% seperti dulu. Terus yang sekarang ini bisa dibilang berapa persen gitu dak menurut kamu? 70%. 70%. Berarti nggak begitu jelas ya? Nggak begitu jelas. Di saat-saat saya pikiran kacau atau pikiran saya kemana-mana, pastilah melihat begituan. Terus saya mau nanya nih, dulu pertama kali ngelihat yang kayak gitu tuh gimana perasaannya? Perasaannya kalau melihat begitu tuh seperti takutlah, karena makhluk tak kasat mata itu datangnya tiba-tiba. Oh iya iya. Dan pasti pun kebanyakan yang datang itu bentuknya serem-serem gitu. Terus dulu kan pernah ngelihat pertama kali itu di mana? Di sekitaran rumah pernah, dan yang saya ceritakan tadi bermain dengan sesosok anak kecil gitu. Yang di dekat rumah itu pas kamu umur berapa? Umur 10 tahun atau 12 lah kurang lebih. Berarti itu udah sadar itu bahwa itu makhluk gini ya, tak kasat mata itu. Sepertinya itu. Dan saya pun juga di umuran itu kurang mendalami dunia spiritual. Oh, begitu pasti mungkin istilahnya agak masa bodoh gitu ya, Iya. nggak terlalu percaya gitu mungkin. Betul. Dan akhirnya pun saya mendalamilah, atau dengan cara belajar mengaji gitu, dan jika ada waktu senggang berzikir atau bermeditasi begitu untuk menenangkan pikiran saya jika kacau begitu. Terus di umur yang sekarang nih sudah kenapa bisa mencintai dunia spiritual gitu? Yang satu dari faktor garis keturunan, karena pada zamannya saya mempunyai seseorang kakek dari garis bapak, garis keturunan bapak, yang bisa mengobati ataupun dalam bidang spiritual begitu. Dan yang kedua pun di garis keturunan ibu. Kalau di garis keturunan ibu itu dari apa itu, kakek atau nenek gitu? Dari kakek, dan kakek saya pun mempunyai perewangan atau pembantu gaib yang berasal dari dulu. Kakek saya mempunyai istri dan hamil tetapi kandungannya itu hilang secara tiba-tiba. Dan pada suatu saat di waktu sudah menjelang 2 tahun setelah nenek saya dibilang keguguran lah, datang di dalam mimpi berkata, saya ini anaknya kamu yang hilang di waktu di dalam kandungan dan diberi nama Muhammad Nur. Jika datang itu dia berpakaian seperti seorang dari terah kerajaan, keturunan kerajaan gitu. Dan yang kedua juga dari garis anak, yaitu pernah menemukan seorang bayi di Bengawan Solo yang sengaja dibuang, tetapi lidahnya itu sudah hilang separuh. Lidahnya itu hilang separuh Ya, karena entah dimakan ikan atau gimana gitu. itu yang nemuin Kakek saya. kakek dari ibu Ya. Oh, kakek dari ibu. Dan akhirnya pun sama seperti yang pertama saya ceritakan, dia pun menjadi perewangan atau pembantu gaib kakek saya begitu.
gitu. Karena dia semasa hidupnya itu pernah ditolong lah, dan dia pun balas budi gitu. Dan kuburannya pun sekarang menjadi kuburan keramat di Bengawan Solo. Kuburan dari Si Wali Abdullah itu, perewangan kakek saya. Dan yang saya ceritakan pun, boleh merokok? oh iya, silakan. Saya ceritakan dulu di desa itu pernah terjadi kemalingan lah di sekolah, dan ada guru sekolah itu meminta tolong kepada kakek saya, dan akhirnya kakek saya pun juga mempunyai perewangan itu, dan ditaruhlah makhluk tak kasat mata di sekolah itu, yaitu berwujud harimau putih yang bernama Kacong Putih itu. Dan akhirnya pun pernah orang yang melakukan pencurian di situ bingung, dia tidak bisa kemana-mana, dilihatnya itu semua seperti hutan begitu. Dan akhirnya besok paginya pun ketahuan gitu. Oh, langsung ketangkep besoknya. Langsung ketangkap karena dia tidak menemukan jalan pulang begitu. Terus kalau di umur yang sekarang ini kan bisa dibilang tuh kamu mempunyai kelebihan tuh seperti indigo gitu ya. Seperti itu. Tetapi juga banyaklah yang menganggap saya seperti ya orang gila, halusinasi, begitulah. Tanggapan orang itu bermacam-macam. Oh iya, pasti itu pasti. Kalau hidup tanpa penilaian orang tuh kayaknya kurang seru ya, Kurang seru, kurang ada tantangannya. betul. Karena hidup itu pasti ada tantangan dan rintangan. Iya. Terus di zaman sorry di umur kamu yang sekarang nih ngoleksi barang-barang anti itu atau enggak barang-barang yang mempunyai isi gitu apa? Ya punyalah beberapa, ya sekitaran ada 50 biji, enggak banyak. Itu pun dari keturunan juga ada, ibaratnya dari warisan turun temurun, dan dari saya sendiri pun ada. Berarti kamu nyari atau dapat gitu atau dikasih? Dapat enggak sengaja ada, dikasih orang juga ada. Sampai sekarang masih ada. Ada. Terus di waktu kamu udah besar gini merasa nggak terganggu dengan kelebihan yang kamu punya atau nggak gelisah gitu melihat sosok-sosok tak kasat mata gitu? Menurut saya jika hal seperti itu diseimbangi dengan sembahyang yang kuat atau beribadah yang kuat, pasti tidak akan mengganggu. Karena sudah mempunyai benteng pertama, yaitu keimanan. Tetapi jika orang yang mempunyai kelebihan seperti itu, dia tidak, ibaratnya, bukan saya menjelekkan, Iya. tidak pernah sembahyang ataupun tidak pernah melakukan hal kebaikan pun pasti akan mengganggu gitu. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya, betul. Terus selama penelusuran di video-video kita sebelumnya nih, menurut kamu hal yang paling pernah hal yang nggak pernah bisa kamu lupain dari penelusuran sebelum-sebelumnya tuh apa? Kayak ketemu apa gitu yang sosok-sosok yang menurut kamu wow gitu atau nggak yang nggak bisa dilupakan? Yang pertama yang di gedung di Double Six yang ada suara menggeram itu. Oh, Yang itu, dan yang kedua pun sama yang di gedung di Jimbaran yang ada suara, sepintas suara itu. Itu yang tidak pernah saya lupakan. Karena tempatnya pun lain daripada yang lain. Seperti dilihat itu tempatnya seperti wah begitu, seperti seram lah. mungkin segitu saja pengalaman dari salah satu kru kita. Mungkin ada tambahan atau ada pesan-pesan untuk semua teman-teman yang nonton gitu? Pesannya yaitu kita melakukan penelusuran itu tidak melakukan hal-hal jelek ataupun mengusik dunia lain lah. Kita melakukan edukasi terhadap
tempat tersebut agar tidak dilakukan seperti untuk tempat mesum atau tempat mencari pesugihan seperti itu. Dan jika melakukan penelusuran, jangan selalu mengosongkan pikiran dan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Cukup itu saja pesan saya. Oh, berarti kalau mengosongkan pikiran tuh ada faktor juga ya? Menurut saya ada, karena pikiran kita kosong, raga kita kosong, hal-hal seperti itu pun pasti masuk. Tetapi tidak tahu dengan pendapat orang lain, karena pendapat orang lain pun berbeda-beda. Iya. Oke, segitu saja pengalaman dari salah satu kru kita. Mungkin kalian bisa nilai sendiri atau kalian mempunyai kisah sendiri, kalian bisa komen di channel YouTube kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya makin maju dan makin berkembang. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian tidak kelewatan video-video seru dari channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita yaitu Alam Bawah Official agar channel ini berkembang dan selalu semangat membuat konten-konten di dalam bidang mistis. Sekian, terima kasih dari saya.